Dua, tiga, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh Bu Riz ini bisa nggak audionya dinyalakan? Bisa, bisa. Oke, kalau bisa boleh semuanya kita dinyalakan aja audionya biar kita interaksi ya. Satu, dua, tiga, empat. Ya, Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Teman-teman, nggak apa-apa ya, kita hanya berempat orang. Jadi 4 orang peserta yang di sini saya lihat, jadi sama saya hanya 5 ya. Nggak apa-apa ya, kita yang penting kita mau belajar aja, kita semangat aja ya. Eh, kita lanjut apa lanjut nih? Lanjut, Mbak, lanjut. Oke. Lanjut, Mbak. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kehadiran teman-teman yang mau belajar dan menunggu. Dan Sorry. Beda ya, Mbak. iya, mohon maaf nih, soalnya ayahnya lagi dinas, jadi gak ada yang megang adiknya nih. Sini, duduk sama mama. Duduk sama mama sini. Ya, semuanya udah ngeprint semuanya. Sudah. Alhamdulillah sudah, Ya. Mbak. Halo. Halo. Halo, Dira. Halo, Tante. Tante apa Bude? Halo. Ah, Bude. Halo, tuh. Bunda Wiji. Yang ada ikut. Halo. Iya nih, dah ya. Sekarang mama ya. Buat kertasnya, Pak. Iya, Bunda Wiji. Ya, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai ya. Nah, teman-teman, kita belajar seadanya dulu. Mbak Tian. Nah, Mbak, Dulu ke lampu nih nggak mungkin makan nih. Kan loro tuh. Kue kan siji. Yang ditulis kue. sebelumnya, untuk pelajaran kita ke depannya, kita Al-Fatihah dulu yuk, masing-masing yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Oh, iya karena ampun, iya karena nasta'in. Syaratul mustaqim. Nggak ada bapak. Dulu pasti. Batak ke suratnya sih. Itu biasa.
Semua meninggal. Yasin Yasin. Di Sulawati ya? Di Sulawati Yasin. Waktu meninggal. Enggak yo. Bunda Rizky kapan mulai hostnya sama Mister Go? Minggu ini atau minggu depan, Bunda? Minggu ini. Besok Jumat minggu ini. Oh, Ya, mohon doanya Mbak Aryani. Aku pindah di kamar di depan bising. oh ya sudah, sama sudah. Banyak teman Ibu ya. Iya ya. Nah, ini nggak bisa membagikan, jadi pakai pakai kertas aja dulu ya. Ya, set pertama berarti kita masuk ke Mana? ya badan sehat, dompet sehat ya. Sehat. Uh, Jadi teman-teman pertama kali ada yang pernah ikut kelas public speaking? Belum pernah. Belum pernah? Saya belum pernah, cuma nengok aja. Oh, nengok aja. Bu Wiji juga belum ya. Pak Ali udah pernah ikut kelas public speaking? Udah kayaknya. Ya, kemarin baru ini kan. Oh, baru Pak yang Ali kemarin di ya. jagonya. Nah, jadi kalau dulu kita ada kelas public speaking. Jadi kalau kita memulai sesuatu tuh pasti ada salam, sapa, dan terima kasih. Salam, sapa, isi, Salam. salam, sapa, dan ucapan terima kasih untuk awalannya atau pendahuluannya. Jadi jangan lupa mengucapkan salam, sapa, dan terima kasih. Terima kasih itu terima kasih atas kehadiran. Jadi awalnya itu ada 3, salam, sapa, dan terima kasih. Nah, biasanya kan kalau kita memulai suatu kayak presentasi atau ngomong ke orang, mungkin kalau guru-guru sudah paham nah, ya kan? Tapi kalau untuk ngomong ke bukan murid kan beda ya biasanya ya. Beda. Nah, beda. Nah, ini Mas Ipo tuh ngasih anjurin untuk yang gampang, untuk 2 menit pertama kita supaya tidak deg-degan, supaya kita tidak grogi, nguasain panggung, kita kasih pantun aja yang lebih singkat dan lebih simpelnya. Nah, contohnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh ya Bapak Ibu semuanya, kalau ada pantun saya yang sedikit, boleh katakan cakep ya. Oke. Makasih. Bu alpukat, buah kedondong. Cakep. Mau kesehatannya meningkat, jawab salam saya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Dira ini ya, apa kedengeran ya? Nggak apa-apa. Nah, ini termasuk salam. Jadi langsung pas sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Nah, sekarang yang sehat badannya boleh angkat tangannya. Oke, terima kasih Bapak yang ada di sebelah sananya. Nah, sekarang yang sehat banget hari ini boleh angkat kedua tangan kanannya. Oh, kedua tangan kanannya. Tangan kanannya ada berapa? Oh, nah ini termasuk tes kejelian ya. 1 kanan, 2 kanan. Kita angkat kedua tangan kanannya, padahal tangan kanan ada 1, padahal tangan kiri dan kanan. Nah itu sama aja kita melatih kita untuk mencoba tidak grogi untuk 2 menit pertama. Seperti itu. Jadi kita ngasih pantun aja. Buah alpukat, buah kedondong. Yang mau kesehatannya meningkat, jawab salam saya dong. Kayak gitu. Itu termasuk pantun. Jadi kalau udah masuk ke seperti itu, orang biasanya langsung ger kayak gitu. Ya kan? Alhamdulillah. Habis itu, kalau kita di suatu tempat, jadinya orang pada duduknya di belakang nih, ya kan? Kita nyuruh ke depan. Kadang kita kalau ngomong, sini depan, kayaknya nggak enak ya. Ya kita kasih pantun lagi.
selonjoran di depan sambil ngupas kentang. Yang duduknya paling depan pasti rezekinya insya Allah cepat datang. Ayo Bapak Ibu, mari ke Mari. depan. Tuh. Gimana, seru apa enggak? Seru banget, seru. Terus Nah, seru. boleh. Nah, nanti saya kasih teksnya. Selonjoran di atas dipan sambil ngupas kentang. Selonjoran di atas dipan sambil Ngupas kentang. mengupas. Yang duduknya paling depan, insya Allah rezekinya pasti cepat datang. Nah, orang langsung Yang buru-buru, ayo Bu, maju ke depan. Ayo, Yang kalau duduknya ke depan paling insya depan Allah. pasti rezekinya lancar. Nah, ditambahin lagi. Yuk maju ke depan supaya rezekinya paling duluan, tidak dipatok ayam. Ya kita kan bisa nambah-nambahin kan. Nah, langsung masuk ke perkenalan. Perkenalan, nama saya. Ya, perkenalkan nama saya Mbak Aryani. Saya kegiatan sehari-hari berbagi manfaat kesehatan ke banyak orang. Alhamdulillah saya hadir di sini bukan suatu kebetulan ya Bapak Ibu. Nah, saya di sini untuk berbagi dan untuk sharing kesehatan, berbagi manfaat kepada Bapak Ibu semua. Mau atau mau banget Bapak Ibu? Mau banget. Ya, seperti itu. Nah, siapa yang di sini mau badannya sehat? Ya. Oh, terima Saya. kasih Bapak, Ibu. Nah, atau siapa yang di sini mau kantongnya juga sehat? Alhamdulillah. Pasti mau semua ya Bapak, Ibu. Nah, kenapa sih kita harus menjaga kesehatan? Nah, balik lagi kita ke yang kedua. Slide kedua saya nggak bisa nampilin ya karena apa namanya sudah acak-acakan. Kenapa sih kita sebaiknya menjaga kesehatan? Ayo ada yang tahu Bapak Ibu? Kalau yang tahu saya kasih hadiah nih. Alhamdulillah saya punya apa ya? Oh saya punya. Banyak ibadah lancar. Ya betul. Nih Bu, nih saya punya coklat nih buat Ibu. Asik. Murah-murahnya kayak gitu. Apa Pak? Supaya apa lagi? Supaya kita kita harus menjaga kesehatan? Ya, supaya kita bisa aktivitas dengan baik atau kita bisa bekerja dengan baik ya. Kalau tubuh kita sehat, kita bisa aktivitas baik dan kita bisa ibadah kita juga tidak terganggu. Ganggu. Jadi di situ kan ada poinnya banyak, tapi kita fokus kedua aja. Biar kita nggak lama. Jadi ibadah lancar sama aktivitas bebas atau maksudnya aktivitas bebas tuh kita bisa ngerjakan kegiatan sehari-hari secara maksimal. Nah, Bapak Ibu, di sini ada nggak yang punya keluhan sendi-sendi, kayak aduh kakinya sering sakit, terus badannya nggak enak, punggungnya nyeri-nyeri, kepalanya nyeri-nyeri, perutnya gitu ada nyeri lambungnya. Ada kayak seperti itu, Ibu, Bapak? Banyak. Wah, Masya Allah ya. Nah, itu kalau ada seperti itu, ada gangguan seperti itu, berarti kan kita ibadahnya nggak lancar, nggak bisa lancar kan? Harusnya ibadah kita lagi terganggu. Ya. Nah, kalau ada kita nyeri-nyeri sendi, gitu aktivitas kita nggak lancar kan? Kita kalau kerja bisa aja izin kerja, nggak bisa masuk kerja karena kita dalam keadaan kondisi kurang sehat. Nah, Bapak Ibu, maka pentinglah untuk menjaga kesehatan kita. Nah, Bapak Ibu, ada orang bijak yang mengatakan bahwa kesehatan adalah segalanya. Kalau mau sehat, apa yang bisa kita lakukan? Ayo, ada yang tahukah? Apa yang bisa kita lakukan untuk bisa sehat? Bisa cari nafkah. Satu. Ya. Olahraga. Nah, kita menuju ke slide selanjutnya. Nah, kalau kita mau sehat, apa yang kita lakukan? Ya, yang betul. Betul kita olahraga.
Terusnya kita apa lagi? Makan sayur dan buah. Buah. Ya, kita makan makanan yang bergizi, yaitu sayuran dan Buah. buah. Terus apa lagi Bapak yang sekitar yang di sana? Bisa. Istirahat yang cukup. Tuh. Iki ngapa mbok kopong nih sore? Iki surat. Nah, Penting kamu ya. pada saat kita seperti itu menanyakan ke orang, kita tuh banyak interaksi sama orang lain. Nah, kita bawa kayak misalnya tuh kayak coklat atau yang 2000-an aja loh, yang 1000-an yang kita kasih pita kecil-kecil atau kita bungkusin kayak kado-kado ya, kayak apa namanya kayak rinso yang 2000-an bungkusin kado kayak gitu. Itu gunanya pada saat kita seperti ini nih. Pada saat ayo bapak-bapak, ibu-ibu apa yang harus kita lakukan untuk kita supaya sehat? Nah, itu ada yang jawab kan? Oh, benar, Bu. Olahraga yang cukup. Nah, kita kasih dia satu tidur yang cukup atau makan makanan yang bergizi, makan sayur. Nah, kita kasih dia satu. Paham ya sampai sini ya, Ibu-ibu? Teman-teman. Ya. Nah, satu hal yang penting adalah apa? Kita menghindari stres karena kalau kita terlalu stres maka mengakibatkan apa? Cepat tuh. Tuh. Wah, nah itu yang itu yang nggak ada di sini. Santai. Kita lanjut ya. Habis Lebaran seperti ini pasti bapak-bapak ibu semua makannya tidak terkontrol ya. Jadi habis Lebaran banyak yang makannya enak-enak. Betul apa betul banget? Betul banget. Nah, badannya pegal-pegal, nggak kerasa tensinya naik, nggak kerasa punggungnya juga Cenut-cenut. nyut-nyutan, kolesterol datang. Betul nggak? Tuh. Ya, Betul. karena kita makannya habis Lebaran ini kan enak-enak. Betul nggak? Nah, Bapak Ibu Betul. semua, nah ada tips sederhana nih yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan. Dan insya Allah, kalau Bapak Ibu berani melakukannya, insya Allah penyakit tidak mudah datang. Nah, kalimat ini kalimat paten nih, kalimat bagus banget. Boleh ditulis. Iya. Ada tips sederhana nih yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk menjaga kesehatan, yaitu kalau Bapak Ibu berani, jadi kata-katanya, kalau Bapak Ibu berani melakukannya, insya Allah penyakit tidak mudah datang. Udah dicatat. Kalau Bapak Ibu berani melakukannya, insya Allah penyakit tidak mudah datang. Nah, itu kata-kata yang harus kita tekankan. Nah, itu pasti kata-kata paten itu. Nah, mau tahu atau mau tahu banget nih tipsnya? Mau banget atau mau? Nah, kasih tahu sekarang apa besok? Mau banget atau bisa? Mau atau mau banget? Mau atau mau banget? Kasih tahu sekarang apa besok ya, Bapak Ibu atau besoknya? Ya, maunya sekarang ya. Mau banget. Ternyata kalau kita sehat, ada 3 hal kuncinya, yaitu kita harus membatasi 3 hal. Yang pertama adalah apa Gula. Bapak Ibu? Membatasi Konsumsi gula. Yang kedua membatasi Garam. garam. ya, betul Bu Risti, membatasi garam. Yang ketiga adalah membatasi Lemak. Konsumsi lemak. lemak, gorengan atau minyak. Nah, Bapak Ibu, saya 3G. kasih rumus yang paling enak nih kalau Bapak Ibu mau ikutan, yaitu 5, 4, 1. Coba tangannya boleh? 5, 4, 1. 5, 4, 1. 4, 1. Ya.
Apa tuh? 5 sendok untuk lemak atau minyak. 5 sendok. Oh, 5, Untuk 4, 1. lemak atau minyak. 5 Dan sendok. 5 sendok untuk lemak atau minyak. Nah, 4 sendok untuk gula. Gula. Dan 1 sendok untuk garam. Garam. Ya, itu dalam 1 hari. Nah, mudah kan Bapak Ibu semuanya? Ayo kita ulangin. Apa tadi? 5, Sendok lemak. 4, Lemak 1. atau minyak. Nah, 4 4. Lemak. 4 untuk gula. 1 1 sendok teh garam. garam. untuk garam. Bukan teh ya, makan ya. 5 sendok Sendok teh. makan untuk minyak. 5 makan untuk minyak. Ya. 4 4 sendok makan untuk untuk gula. gula. 1 sendok makan untuk garam. garam. Nah, Bapak Ibu semua, ini rumus dalam 1 hari. 5, 4, 1. Dalam sehari ya, Mbak? Ya, dalam sehari. Nah, Bapak Ibu, gampang kan? Nah, kita tidak dilarang untuk makan gula, garam, atau lemak, atau minyak, atau gorengan itu. Tapi 3G. kita dibatasi. Ingat ya Bapak Ibu, dibatasi. Misalnya gini nih Bapak Ibu, kalau pagi nih, orang Jawa nih, saya juga orang Jawa, biasa mah minum teh, ya kan? Nah, teh itu berapa sendok gulanya? 2. Nah, kalau 2 2. sendok tadi, nah ada yang 3. Nah, berarti kalau 1 hari, pagi-pagi aja udah kena 2 sendok. Berarti Gulanya, tadi siangnya kebutuhan gula kita cuma berapa sehari? Cuma 4 sendok. 4. Berarti kita masih sisa 2. 2. Nah, kalau udah kena teh pagi 2 sendok, wah berarti kita tinggal 2 lagi. Nanti kita belum siangnya tiba-tiba di kantor ada orang ngasih coklat. Nah, itu berapa sudah? Dicicip. Nanti ketemu orang kita makan apa kue yang manis-manis itu juga udah berapa. Malamnya lagi kita ngopi. Wah, sudah berapa? Ya kan? Berarti gula kita sudah Berlebihan. Nah, begitu Berarti juga dengan 4. lemak dan garam. Kalau garam biasanya kita udah campur masakan ya. Seperti itu. Udah mudah banget nih ingatnya. Mudah. Alhamdulillah. Kita lanjut Bapak Ibu. Lanjut. Oke. Nah, seperti itu interaksinya. Jadinya kan enak ya kalau kayak gitu kan. Jadi kita nggak apa namanya kita bukan hanya apa nanti jualan, tapi kita juga mengedukasi mereka. Kayak gini kan berarti kan apa ketangkep ya. Nah, gula, garam, lemak itu semua dibutuhkan oleh tubuh kita. Tetapi kalau berlebihan akan menjadi penyakit. Penyakit. Nah, betul. Nah, penyakit yang diakibatkan bisa apa aja? Diabetes, kolesterol. Iya, betul. Apalagi darah tinggi, sakit jantung, dan bisa jadi stroke. Nah, siapa di sini yang punya sakit diabetes atau saudaranya? Darah tinggi? Sakit jantung atau sakit kantong? Wah, kebanyakan sakit kantong nih rupanya. Benar. Oh iya, benar. Saya ketawa dulu ya. Nah, iya Bapak Ibu. Ternyata, tahu nggak Bapak Ibu? Penyakit yang kita sebutkan tadi, kolesterol, darah tinggi, asam urat, dan macam-macam itu terjadi sekarang bukan suatu kebetulan dan bukan suatu ujuk-ujuk datang atau tiba-tiba datang hari ini. Tahu nggak? Itu prosesnya sudah 5 tahun ke belakang. Jadi apa yang kita sekarang alami, Bapak Ibu alami, misalnya kena kolesterol atau diabetes, itu terjadi bukan ujuk-ujuk hari ini, kemarin tidak apa-apa, tiba-tiba sekarang saya sakit diabetes. Bukan. Itu terjadi 5 tahun ke belakang. Nah, itu pola hidup kita 5 tahun belakang yang mengakibatkan sekarang terjadinya banyak seperti itu. Maka betul-betul kita harus menjaga kesehatan sekarang karena untuk kita ke 5 tahun
ke depan biar kita Depan. sehat. Dan kalau menjaga kesehatan kita sakit itu sakitnya tidak lama dan cepat sembuhnya. Tapi kalau kita misalnya kita nggak jaga kesehatan, akan sakitnya akan berlangsung lama. Nah, Ntar, Mbak, nah, baterainya habis. kalau di dunia kesehatan tuh Bapak Ibu kan pernah mengenal istilahnya mencegah lebih baik daripada Mengobati. mengobati. Nah, itulah makanya mengkonsumsi yang sehat, yang bermanfaat biar kita selalu sehat. Nah, Bapak Ibu semua, kalau semua penyakit itu sudah ada di dalam tubuh kita, apa yang harus kita lakukan? Apa yuk? Ayo, tahu nggak Bapak Ibu semua? Di dalam tubuh kita itu ada namanya sel. Sel-sel dalam tubuh kita itu beregenerasi. Nah, beregenerasi sel lanjut ya ke apa namanya? Ke lembar berikutnya. Jadi dalam tubuh kita itu terjadi regenerasi sel. Regenerasi sel adalah proses tubuh untuk membuang atau menggantikan sel-sel yang rusak atau mati, menggantikan sel-sel yang baru. Nah, tiap harinya sel-sel tubuh kita itu beregenerasi. Dan sunatullahnya sama Allah digantikan sel yang rusak itu menjadi sel baru. Nah, tetapi masalahnya adalah regenerasi sel kita itu berjalan secara maksimal atau tidak. Kalau kita sehat, regenerasi sel kita akan berjalan secara maksimal. Kalau kita tidak sehat atau kurang sehat, regenerasi sel kita akan berjalan lebih lambat. Lambat. Nah, Bapak, Ibu-Ibu tahu nggak regenerasi sel itu yang biasa tiap hari itu seperti apa? Misalnya adalah pernah nggak rambutnya rontok? Nah, itu adalah regenerasi sel atau bulu matanya jatuh. Wah, itu ada yang kangen ya. Nah, itulah salah satu contoh regenerasi sel. Tapi kita nggak sadar, padahal regenerasi sel itu berjalan setiap detik, setiap hari, setiap bulan, bahkan setiap tahun. Tapi kalau berjalannya baik, maka akan regenerasi sel itu akan maksimal. Dan itu untuk orang yang sehat. Nah, nah, kalau udah sakit, maka regenerasi selnya itu akan berjalan lambat. Dan itu sudah terlambat. Akhirnya terjadilah banyak penyakit. Nah, penyakit-penyakit tadi seperti kolesterol, diabetes, darah tinggi, itu yang bahaya apanya, Bu? Bapak? Yang bahaya bukan penyakitnya, tapi apa? Tapi komplikasinya. Paham ya? Penyakit-penyakit seperti diabetes, saya ulangin, diabetes, darah tinggi, kolesterol, itu yang bahaya bukan penyakitnya, tapi apa? Komplikasinya. Komplikasi. Nah, ini kata-kata ini bisa digarisbawahin. Penyakit-penyakit seperti diabetes, darah tinggi, kolesterol, itu yang bahaya bukan penyakitnya, tapi komplikasinya. Kenapa? Karena setelah terjadi komplikasi, dia kena ke jantung. Jadi ada dua sel, Bapak Ibu, ada dua sel jantung dan sel ginjal yang tidak beregenerasi. Jadi kalau misalnya sudah kena ke jantung dan kena ke ginjal, dia akan rusak. Kalau udah rusak, rusak aja gitu loh. Nah, kalau udah ada kena ginjal kan terjadinya cuci darah, ya kan? Nah, kalau kena jantung ya jadi penyakit jantung kayak gitu. Nah, kalau terjadinya ke otak, dia akan jadinya stroke. Ya kan, kalau stroke kan bisa, kalau udah kena sekali dia akan menahun. Nah, itulah kenapa kayak sel jantung, ginjal, dan otak tidak bisa beregenerasi. Jadi kalau udah rusak, rusak saja. Dan makanya kita harus istilahnya menjaga kesehatan supaya regenerasi sel-sel kita yang lain itu bisa bekerja secara maksimal. Lanjut apa lanjut nih?
Lanjut, Pak. Lanjut. Nah, Lanjut, Mbak. teman-teman, kalau misalnya regenerasi sel yang paling ringan tuh selain rontok rambut, bulu mata jatuh, itu yang kerasa apa? Regenerasinya berjalan secara baik. Kerasa apa? Dan kerasa bagaimana regenerasinya itu sel itu tidak bekerja dengan baik. Misalnya teman-teman kalau lagi olahraga cepet capek, lagi jalan cepet capek. Nah, itu salah satu contoh bahwa regenerasi sel kita tidak berjalan secara Normal. baik atau secara maksimal. Jadi cepet capek, cepet lelah, baru kerja dikit, baru jalan berapa meter sudah capek, sudah ngos-ngosan. Itu berarti kita dalam keadaan tidak sehat atau regenerasi sel kita ada terjadi kerusakan. Nah, yang paling ringan juga yang bisa kita ketahui bahwa regenerasi sel kita kurang baik adalah kalau bangun tidur. Tidur semalaman. Ya Tidur diurutin udah lampu lama nih. nih. Tiba-tiba bangun tidur itu kayaknya masih nggak enak gitu loh badannya, nggak fresh, nggak segar, kayak ada PR gitu. Padahal tidurnya udah lama. Nah, itu salah satu contoh regenerasi sel kita tidak maksimal. Pernah ngerasain seperti itu, Bapak Ibu? Tiap malam, Nah, Mbak. Oh, bangun tidur nggak Benar. fresh, bangun tidur kayaknya masih, aduh, kayaknya nggak semangat kayak gitu. Nah, itu salah satu contoh sederhana bahwa regenerasi sel kita kurang maksimal. masih tahu. Nah, Bapak Ibu, nah dan yang paling bahaya kalau regenerasi kita nggak maksimal apa nih? Paling ditakutin sama ibu-ibu sama ibu-ibu terutama, yaitu kita cepat tua dan tidak awet muda. Mudah. Nah, ini salah satu yang bahaya dari regenerasi sel yang kita kalau tidak secara maksimal ini nggak sadar seperti ini, tapi efeknya adalah patuh. Nggak mau dong, ya kan? Nah, saya mau kasih solusi nih supaya Bapak Ibu tetap sehat, menjaga jangan sampai penyakitnya berat. Jadi kalau penyakit ringan-ringan tuh gampang, tapi jangan sampai penyakit itu terjadi apa tadi? Komplikasi atau Kasih. jadi penyakit berat. Mau atau mau banget nih saya kasih solusinya? Mau Mau banget. banget. Alhamdulillah. Nah, setelah ini kita masuk ke BP. Jadi kita bawaannya seedingnya seperti ini. Masuk ya? Ya. Ya, masuk. Masuk kan? Masuk ke pemahaman kan? Masuk secara Ya. kita sederhana kan? Bu Wiji gimana? Masuk kan? Masuk, insya Allah. Nah, Perlu bilang lah. Itu habis, makanya sibuk ini mau ganti HP. Tapi oh ya. nggak bisa di HP satunya. Cepat ganti. Ya cepat ganti. Ganti yang baru, Bu. Enggak, ini satunya ya habis. Tinggal 7, 6 malah. Sambil dicas, bahaya enggak ya? Ya, ambil dicas. Saya minum dulu ya. Saat mau ganti HP. HP-nya ada 2, Pak, ini. Masya Allah, ya Bunda. Ini belum bisa. Nah, Bapak Ibu, makanya pentingnya jaga kesehatan kita. Nah, tadi saya mau kasih solusi ya. Bagaimana tetap kita sehat. Mau atau mau banget? Mau banget. Alhamdulillah. Makasih loh. Nah, Bapak Ibu semua, tadi kan kita bicara tentang regenerasi sel. Nah, kita kan hidup sudah puluhan tahun nih, Alhamdulillah ya. Nah, dalam puluhan tahun ini kita hidup, ya kan? Itu kita nggak tahu, ya kan? Sel-sel kita itu ada yang rusak atau tidak, ya kan? Nah, regenerasi sel kita berjalan lambat atau secara maksimal kita nggak tahu. Nah, terus kita juga kurang paham. Kita makan gorengan banyak, kita makan apa namanya garam-garam yang banyak, yang asin-asin, dan kita makan gula yang banyak. Kita kan juga nggak paham tentang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, Bapak Ibu semua, eh, saya punya solusinya bahwa ada loh saya punya. Jadi langsung teman-teman megang BP. Mana BP ku ya?
BP dibuka. Mana ada BP situ? BP dibuka, kasih testimoni. Nah, maksudnya gini. Nah, Bapak Ibu, saya punya solusinya. Solusinya yaitu nih, saya ada satu suplemen yang fungsinya bisa meregenerasi sel. Jadi masuknya seperti ini. Ya, paham ya masuknya ya. Tadi kan kita ngomongin regenerasi sel kan. Nah, habis itu, nah Bapak Ibu udah tahu mau kan solusinya tadi. Oh, mereka bilang langsung, oh mau. Alhamdulillahnya lagi di tangan saya punya suatu produk suplemen yang Masya Allah luar biasa. Ini cara kerjanya adalah meregenerasi sel. Jadi memperbaiki sel-sel yang rusak dan menggantikannya sel-sel yang baru. Masya Allah ya, si kecil ini bermanfaat banget kan, banyak manfaatnya. Nah langsung kalau udah kayak gitu, teman-teman punya buku BP kan, buku BP kecil-kecil itu langsung dikeluarin, dikasih ke mereka, langsung bisa tuh mereka langsung bisa lihat lihat manfaatnya atau punya fotokopian atau punya file. Saya punya file sih yang kayak apa ya, boleh langsung ininya dikasih pada saat ngomong gini. Jadi temannya atau keluarga apa kalau nggak kita sendiri langsung disodorin, jadi dia langsung baca-baca ini kayak gitu. Nah, kalau kita kan di sini bilang, saya punya suatu produk suplemen yang Masya Allah luar biasa. Kecil-kecil ini, yang imut ini sangat bermanfaat banget dan cara kerjanya adalah meregenerasi sel, yaitu meremajakan sel, yaitu menggantikan sel-sel yang rusak dalam tubuh kita dan menggantikannya dengan sel yang baru. Nah, Masya Allah kan kita sudah makan apa aja tuh yang kemarin, kita sudah konsumsi apa aja tuh yang kemarin, insya Allah kita pelan-pelan akan dibersihkan oleh namanya apa ini? Propolis. Nah, propolis, dan alhamdulillah yang saya pegang namanya adalah British Propolis. Nah, langsung dibuka, langsung seperti ini. Nah, biasanya langsung dibawa air aqua. Nah, dengan kalau kita udah masuk ke produk ini, kita langsung siap-siap untuk tester. Jadi ambil aqua, ininya dicopotin. Dari rumah udah dicopotin nih. Saya belum copot ya. Terus airnya sedikit, langsung kita kasih cobain tes-tes gitu. Jadi mereka, nah Masya Allah, terus ada uap-uapnya yang keluar kayak gitu. Itu berarti kita kan kayak apa ya, menghipno mereka. Oh ini loh kekentalannya langsung. Jadi langsung di sini tuh kita langsung mengedukasi mereka tentang biasalah seperti apa aktif ya aromanya. Nih Bapak Ibu, ini adalah propolis. Masya Allah ya Bapak Ibu, propolis ini ada loh dalam Al-Quran dan Allah sudah menganjurkannya, dan ada loh dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nahl ayat 69. Nah, yang disebutkan bahwa lebah madu, nah ya kan, merupakan obat bagi manusia. Nah, ini adalah propolis yang terbuat dari resin lebah kayak gitu. Teman-teman udah tahu kan, mulai cerita tentang apa ini propolis kayak gitu. Dan Masya Allah ini luar biasa ya teman-teman. Ini adalah penyembuh atau ini bisa disebut dengan yang ada di apa namanya di slide yang keberapa tuh ada bahasanya yang apa, ramuan sapu jagat ya. Coba dibaca, oh penyembuh sapu jagat. Di slide yang ini. Apa itu propolis? Nah, kayak gini. Nah, itu di bawah propolis. Nih, teman-teman nih, dikatakan sebagai penyembuh sapu jagat yang Masya Allah ya, ada 30.000 lebih kandungan di sini, vitamin-vitamin yang ada di dalamnya. Dan ini insya Allah bisa untuk segala macam penyakit. Kenapa? Karena ini ada terdiri dari berbagai vitamin, mineral, dan flavonoid yang tinggi.
Ya biasalah deh, teman-teman kan sudah tahu, udah paham, langsung dijelasin aja seperti itu. Nah, selama ini kan kita tahu bahwa produk lebah cuma madu, tapi ada loh yang lebih manfaatnya lebih bagus, yaitu namanya propolis. Nah, ini mungkin teman-teman yang nggak tahu ya. Penelitian disebutkan bahwa propolis ini banyak manfaatnya sebagai anti jamur, antivirus, antibakteri, dan anti radang. 4 ini ya. Jadi propolis ini sebagai fungsinya anti jamur, antivirus, antibakteri, dan anti radang. Bahkan di Jepang, Korea Selatan, propolis sudah dipatenkan sebagai obat anti kanker. Masya Allah, luar biasa ya. Ditulis Jepang, Korea Selatan, dan Rusia dipatenkan sebagai obat anti kanker. Jepang, Korea Selatan, dan Rusia sudah dipatenkan sebagai obat anti kanker. Masya Allah ya, ternyata propolis ini luar biasa. Nah, ke depan propolis ini akan menjadi obat yang sangat bermanfaat bagi dunia. Karena dunia luar sudah mempergunakannya. Tinggal kita nih, ya kan? Nah, si kecil ini banyak manfaatnya untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Karena regenerasi sel, kenapa sih dia bisa untuk berbagai jenis penyakit? Karena fungsinya adalah regenerasi sel. Jadi contohnya gini Bu, yang lebih enaknya. Misalnya, Mbak, saya lagi sakit kepala nih. Oh iya nih Bu, nih sakit kepala bisa dengan BP atau British Propolis ini, insya Allah. Tapi ibu itu nggak bilang kalau beliau punya penyakit mah. Pada saat dia menyembuhkan sakit kepala, alhamdulillah berapa hari kemudian penyakit mahnya juga sembuh. Nah, itulah namanya regenerasi sel. Jadi dia bekerja di sel manapun. Jadi dalam tubuh kita yang rusak, itu dia bekerja. Kayak gitu ceritanya. Oke, sampai sini bisa nangkap? Tabu. Bisa, Mbak. Ya, seperti itu. Jadinya kalau mereka pasti bingung tentang kata-kata regenerasi sel. Nah, kita bilangnya seperti itu. Jadi, kenapa propolis ini bisa untuk segala macam, insya Allah untuk berbagai keluhan kesehatan? Karena dia bekerjanya regenerasi sel, memperbaiki. Jadi sel-sel mana aja yang rusak diperbaiki sama dia, entah di tangan, entah di kaki, entah di kepala, ya kan? Entah di perut, kayak gitu. Yang penting ada sel, dia memperbaiki dan dia bekerjanya ini insya Allah paten. Nah, Bapak Ibu semua, kalau misalnya Bapak Ibu pergi ke dokter, berobat, misalnya bapaknya pergi berobat, kena flu nih, anaknya yang umur 3 tahun misalnya, atau umur 10 tahun misalnya berobat juga. Nah, pas pergi berobat itu sama dokter, dikasih obatnya sama nggak bapaknya sama anaknya? Beda-beda, ya kan? Beda. Nah, alhamdulillahnya lagi, kalau di BP itu obatnya sama. Nah, itulah. Jadi satu ini bisa untuk semua. Bisa bapaknya bisa, anaknya bisa. Jadi lebih apa? Lebih murah. Irit. Ya, betul, lebih irit. Jadi semuanya bisa pakai. Nah, begitu juga misalnya tiba-tiba di rumah kena luka gitu, kena kesayat pisau atau terjadi sariawan gitu loh. Kalau yang lain kan kita harus cari obat-obat lain, obat untuk yang luka dan untuk sariawan. Tapi kalau kita punya BP di rumah, itu juga bisa dioles Bapak Ibu. Oh, bisa ya Mbak? Iya. Jadi bisa untuk pengobatan luar, bisa juga untuk pengobatan dalam. Masya Allah, luar biasa ya BP ini. Kita ngomong seperti itu. Jadi biar mereka juga, oh iya ya, oh bisa ya, seperti itu. Sampai sini bisa ditangkap? Insya Allah. Alhamdulillah. Nah, praktisnya lagi, tadi, jadi bisa dikonsumsi sekeluarga. Padahal cuma 1 tetes itu, tahu nggak Bapak Ibu? Cuma harganya 2.000 perak, 1 tetes.
Jadi Bapak Ibu cuma butuh 2.000 per tetes. Nah, nanti kalau kebutuhan Bapak Ibu berapa nanti bisa dikonsultasikan kepada kami. Kebutuhannya berapa tetes seperti itu. Sampai sini paham? Sampai sini kita itu tentang propolis. Jadi teman-teman dari sampai situ kalau waktunya banyak bisa dijelaskan lagi dan bisa tanya jawab lagi. Tapi kalau sampai situ yang terbatas dan ada waktu lagi untuk peluang usaha, monggo dilanjutkan untuk peluang usaha. Nah, jadi kita kalau udah sampai ke propolis kayak gini pada saat kita menerangkannya tadi, nah Bapak Ibu, nah teman-teman udah kalau apa namanya propolis itu tahu nggak tentang, jadi sekarang kalau singkatan propolis itu kita harus paham itu namanya akif 3. Aktif 3. Aktif 3. Aktif 3. Akif 3 ada yang tahu? Aktif 3. Aktif 3. Aktif. Imunitas. Dulu akif 3. Aroma. Ya. Asam. Sebentar. Aroma. Kekentalan. Ayo ada yang tahu? Aromanya beda. Ya, terus. Kentalnya lebih dari propolis rata-rata. Ya, terus. Terus ikat. Tiganya apa? Imunitas. Ikat ya. Ikat. Ya, ikat imunitas, kolesterol, asam urat. Asam urat, diabetes. Ya. Terus I-nya Inggris. Ya. F-nya FDA, standar internasional. Ya. 3 hari dikonsumsi Ya, rutin, betul. langsung Dalam 3 hari rasa konsumsi. khasiatnya. Ya, ada kan? Nah, Ada. itu harus diingat itu Aktif. jadi pegangan kita sekarang. Sekarang bukan Aktif 3. yang IRA 2000 lagi, tapi aktif 3. Yaitu Aktif 3. Nah, Bapak Ibu lihat ya. Bisa dilihat, ini saya ada air. Nah, ini adalah propolisnya. Nah, Masya Allah ya. Nah, kalau kita masukkan, nah, di propolis ini, nah, Bapak Ibu bisa lihat, nah, tercium nggak? Tuh, aromanya sudah beda, sudah kerasa. Nah, aroma ini bisa jadi aroma terapi. Kalau kita ada sinus-sinus, kita ada bindeng-bindeng, tahu nggak bindeng? Nah, itu bisa jadi aromaterapi. Nah, begini kita udah menghirup, itu adalah aromanya beda dari propolis lain. Nah, teman-teman, ini udah agak habis ya. Nah, Kentalannya beda. Nah, yang kedua kekentalannya beda. Nah, coba Bapak Ibu lihat. Nah, beda kan? Ada kekentalannya di sini. Nah, langsung berubah kan warnanya. Kayak gitu. Itu langsung diginin. Udah berubah kan warnanya. Nah, cuma 2 tetes loh, langsung berubah kan warnanya. Nah, Insya Allah. Nah, ini. Nah, apalagi kalau kita kasih 3 tetes. Nah, jadi orang terhipnotis, bukan terhipnotis ya, orang langsung wow gitu, langsung terpana. Nah, ini juga untuk bisa. Nah, kenapa ini bagus? Salah satunya adalah sudah BPOM, MUI, dan tahu nggak Bapak Ibu semua, ini udah FDA loh. Bapak Ibu tahu nggak FDA apa? Jadi FDA itu kayak sertifikat halalnya dari luar negeri kayak gitu. Dan ini jarang-jarang suatu obat atau makanan ada FDA-nya. FDA ini didapatkan dari, jadi FDA ini sudah punya sertifikat untuk digunakan di luar negeri. Misalnya di Amerika juga sudah. Jadi udah diakuin keberadaannya. Jadi bukannya suatu yang ilegal, sudah diakuin keberadaannya. Itu adalah FBI. Dan itu jarang-jarang, coba dilihat obat-obat mana, makanan mana yang ada FDA-nya. Itu jarang-jarang banget. Nah, di BP ini alhamdulillah sudah diakui secara internasional. Jadi aman banget dan udah banyak rekomendasinya. Seperti itu. Dan alhamdulillah pada saat kita konsumsi ini,
dalam 3 hari itu sudah terasa khasiatnya. Kalau badan kita pegel-pegel, bangun tidur kita sudah kerasa enakan. Kita malam minum, pagi-pagi sudah rasanya segar. Mau coba Bapak Ibu? Nah, kita langsung produk seperti itu kita kasih sampel. Ya, jadi teman-teman bisa kasih sampel, bisa pakai gelas kecil-kecil, ditetesin ini 3 tetes. Boleh dikasih seperti itu. Begitu keterangannya. Sampai sini paham? Nah, itu kalau ke produknya, belum ke peluang usahanya. Nah, biasanya kalau hosa itu kita ke produknya dahulu. Sampai sini paham Pak Ali? Nah, kalau ada penjelasan seperti ini, kita udah punya gambaran ya? Benar, Pak. Ya, alhamdulillah. Berarti udah bisa kita mulai hosa sendiri. Insya Allah kita, Pak. Kayak diulang-ulang di kamar sendiri dulu, direkam sendiri. Ya, betul. Nanti kita berapa hari lagi kita latihan. Latihan, jadi latihan praktek. Jadi yang ngomong nanti Pak Ali, ngomong Bu Risti, nggak apa-apa. 4 orang ini kita gebleng bisa hosa intinya. betul. Bu Iji bisa latihan juga. Nanti kita kapan hari, jadi kita benar-benar bisa latihan. Kita bisa nilai semua teman-teman. Jadi kita bisa latihan berapa hari. Entah kita hari Minggu, Senin kan ada Mas Ipo. Berarti kita Selasa, Rabu kan Mr. Jos. Kalau nggak Selasa, malam Jumat. Malam Kamis. Malam Jumat. Ya, malam Jumat. Kalau nggak malam Selasa, malam Jumat. Kalau nggak malam Selasa siapa, kita 1/2 jam dulu, terus malam Jumat siapa. Jadi kita bisa latihan, bisa oh kurangnya di mana. Kalau kita nggak praktek kayak gini, susah. Saya dulu bisanya seperti ini juga, kita ikut pabriknya Mr. Jos. Ada sesi kita untuk praktek, dilihatin leadernya, dilihatin mentornya. Mau ya? Jadi berapa hari ini kita latihan. Nah, ini kita ngomongin tentang produknya. Nah, terus bagaimana Mbak Aryani kalau kita masuk ke bisnisnya? Ayo, mau dilanjut atau mau banget? Mbak izin, Mbak. Ya. Mbak, ini apa tambahin itu yang tentang FDA. FDA itu BPOM-nya Amerika. Jadi BP itu dia sudah mendapatkan sertifikat BPOM-nya Amerika. Jadi nggak sembarangan obat-obatan yang bisa mendapatkan sertifikat FDA kayak gitu. Oh iya, bisa seperti itu. Nanti kata-katanya bisa seperti itu. Ini orang BPOM yang ngomong, ini BPOM Indonesia yang ngomong nih. Saya juga tulis nih, FDA adalah BPOM-nya Amerika. Jadi tidak sembarangan orang suatu merek atau brand bisa mendapatkan BPOM-nya Amerika atau FDA tersebut. Makasih Mbak Yuliza. Sama Mbak. Maaf, Off cam lagi apa? Lagi perawatan sama anak, lagi dibersihin lukanya. Ya nggak apa-apa. Sudah, yang penting sehat-sehat kan Mbak Yuliza. Ya, alhamdulillah Mbak. Saya lanjut sedikit ya. Nah, Bapak Ibu semua, tadi kita tentang produknya ya, Masya Allah nih British Propolis. Nah, teman-teman kalau mau dapat sampelnya nanti di belakang, nanti kita kasih sampel kayak gitu, ya kan? Atau yang ini bisa kita bagi-bagi atau kita tekan kayak gitu, gampang. Nah, Bapak Ibu semua kita lanjut ya, mau lanjut? Lanjut Mbak. Nah, Bapak Ibu semua di sini siapa yang mau sehat badannya tapi juga sehat kantongnya? Mau. Nah, semua pasti mau ya, apalagi habis Lebaran ini ya, pengeluarannya banyak,
semua kayak aduh apa-apa kantong kita udah nipis kalau kita nggak punya usaha atau kita nggak nambah penghasilan. Wow, makin nipis dah ini. Nah, teman-teman, dari bisnis propolis ini dari rumah bisa juga menghasilkan rupiah. Nah, dan bisa juga nambah penghasilan, modalnya ringan. Jangan khawatir Bapak Ibu semuanya. Kalau belum ada pengalaman, insya Allah ada bimbingan khususnya para leader atau mentor-mentor yang akan membimbing Bapak Ibu semua untuk bisa berbisnis. Walaupun dari rumah atau walaupun ibu rumah tangga saja. Nah, di sini ada pembimbingnya. Bisnis propolis ini saya perkenalkan ya. Jadi teman-teman kalau udah masuk ke bisnis itu jangan lupa identifikasi Mas Ipo bahwa ini adalah foundernya Mas Ipo Santosa, asli orang Indonesia. Seperti itu. Dan beliau adalah, kita garis bawahi adalah, gak usah banyak-banyak. Garis bawahinya adalah Mas Ipo Santosa adalah pencetak pengusaha. Itu aja yang digaris bawahi, biar nggak kebanyakan. Nah, Mas Ipo Santosa adalah motivator 5 benua dan pencetak pengusaha 2 ya. Di sini foundernya atau pembimbingnya yang utama adalah Mas Ipo Santosa. Beliau adalah motivator 5 benua dan pencetak pengusaha. Bayangin dong kalau pencetak pengusaha. Jadi keluar pabrik nih, di stempel pengusaha, seperti itu pikirannya ya. Nah, dan kita bergabung dalam komunitas PPQ, pengusaha pencinta Quran, dan foundernya atau pembimbingnya adalah Mr. Job, kayak gitu, atau Ahmad Basori. Juga mentor-mentor yang lain yang akan membersamai kita nantinya. Dan Masya Allah di sini banyak teman-teman kita yang akan membersamai kita dan akan sama-sama berjuang di komunitas kita, yaitu komunitas pengusaha pencinta Quran. Insya Allah kita diarahkan, kita dibimbing, insya Allah sampai menghasilkan. Nah, seperti itu identifikasinya untuk mulai masuk ke dalam bisnis. Bisa ditangkap ya? Nah, teman-teman semua, kalau bisnis di luar sana modalnya sangat besar, sampai ratusan juta, puluhan juta. Nah, enaknya lagi kalau di bisnis propolis, ini modalnya kecil. Kalau kita ikut bisnisnya, kita nggak usah repot-repot, kita akan minum bisnis propolis ini secara gratis. Enak atau enak banget? Enak banget. Kalau kita ikut jualan bisnis propolisnya, kita bisa minum secara gratis. Nah, teman-teman, kalau bisnis propolis ini kita tidak harus punya toko. Di BP juga modalnya sangat ringan. Nah, seperti itu. Kalau misalnya untuk produknya langsung aja teman-teman seperti apa biasanya? Misalnya modalnya cuma 180.000 per produk untuk 10 botol yang kita bisa jual segini-segini kayak gitu. D4. Maksudnya daftar nanti untuk lebih jelasnya Bapak Ibu bisa diskusi lagi ke kita. Insya Allah kalau diminum badan akan sehat, dijalankan bisnisnya, produknya ikut sehat. Seperti itu. Nanti berikutnya adalah kita kasih pantun lagi. Buah ceri, buah alpukat. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat. Cakep. Makan bakwan sama selasi. Tapi formulanya terima kasih. Sama-sama. Jadi ya, kalau untuk masuk bisnisnya teman-teman kan sudah pandai lah. Itu udah banyak sesi tanya jawabnya nanti. Nah, kalau udah masuk produknya juga udah bisa tanya jawab. Ya kan? Yang tadi. Jadi tinggal pengantarnya tadi teman-teman untuk masuk ke BP-nya seperti apa, mulainya seperti apa, itu yang harus dilatih. Karena grogi kita itu pada saat 3 menit pertama atau pada saat pembukaan pertama. Pas susah gitu. Nah, biasa. Ya, masih gimana? banyak belajar. Masih harus banyak belajar, Bu.
Oh, Pak Jaka ini ya, Ini di Pak rumah Bu Jaka. Isni. Ya, Ya, besok masih kita harus banyak bisa belajar dan dicoba. membaca. Masya Allah. Ya, Bu Risni nih di itu. Ayo, digenjot terus. Siap, siap, siap. Nah, dari semua ini mungkin terlalu cepat kalau untuk dimengerti sekali. Emang teman-teman harus latihan. Harus latihan dan harus benar-benar praktek. Nah, kita akan jumpa lagi. Nah, satu persatu ini kan cuma ada 4 atau 5 orang. Nah, teman-teman nanti satu persatu akan praktek. Mau atau mau banget? Banget. Ada pertanyaan dari semuanya ini? Tanya Mbak, Ya, saat edukasi tadi DP, BP dan lainnya itu di apa ya? Maksudnya disiapkan di meja depan. Oh, Ini maksudnya Mbak Mira. kurang. Tadi dulu ditutup dulu yang lain boleh nggak kedengeran sayanya. Ini Mbak, Ada Bu Iji. ya, ketika kita edukasi tadi, maksudnya BP dan lain-lainnya itu apakah dipersiapkan di depan meja, maksudnya di samping kita ngomong itu apa gimana? Apa Jadi masih Disembunyikan gitu ya. pada saat kita mau kita datang ke Hosa itu kita siapin seperti ini nih. Nah, pada punya kan? Oh ya. ya. Berarti masih di dalam tas. Nah, jadi Sekalian semuanya itu hadiahnya dalam tas ya? dulu. Jadi kayak kejutan gitu loh. Oh gitu ya. Nah, tadi akuanya juga dalam tas. Oh, kayak gitu. Semuanya di dalam tas dulu. Nah, pada saat kita tadi setelah regenerasi sel, oh Bapak Ibu mau nggak solusinya? Ada loh nih. Saya punya satu produk yang Masya Allah dia bisa meregenerasi sel kerjanya. Mau atau tahu banget atau kayak gitulah bahasanya ya. Mau tahu atau mau banget? Sen Jenny, saya punya. Jadinya kita tuh gak upek-upek nyari gitu. Kalian yang sudah kebuka sama tidak kebuka sama kotaknya. Saya kotaknya yang misalnya seperti ini. Dicari. Jadi kayak udah seperti ini Bu Wiji. Nah, itu taruh di samping kita. Semuanya ada di dalam, aqua, brosur, kertas, pokoknya semua gitu. Jadi nggak berantakan. Nah, pada saat kita seperti itu, pada saat udah mau masuk regenerasi sel, tangan kecil. Nah, inilah kayak gitu. Langsung kita begini, langsung tangan kirinya pegang aquanya yang lebih kecil boleh, yang 300 ya, ini kan besar. Nah, itu udah dikletekin nih ininya. Udah nggak ada mereknya. Nah, juga airnya juga lebih sedikit airnya, segini lah. Nah, nanti kita pada saat itu nih pas lagi ini propolis ini, nah aromanya beda, langsung kita ke aktif 3, tapi kita nggak bilang aktif 3, tapi kita bilang ini. Nah, jadi saya lagi yang semuanya ini saya lagi nyetak pakai 3. Jadi pada saat kita nanti presentasi kita pakai ginian. Jadi pada saat mulai, jadi nanti teman-teman kalau udah sudah pandai gitu, nanti pada saat kita ngomong kan kalau misalnya Mbak Yuliza bisa pakai laptop, monggo nanti pakai laptop. Tapi kalau misalnya kita cuma kayak berapa orang itu kan kita nggak pakai laptop. Jadi kita pakai alat peraga. Kenapa pakai alat peraga? Karena manusia itu, orang itu kayak kita tuh visual. Orang ada yang tertarik dengan sesuatu yang kelihatan di mata dan kelihatan di raba kayak gitu. Nah, misalnya kayak gini. Jadi nanti saya sudah nyetak, belum datang nanti. Jadi cetakannya tuh kayak spiral gitu kan, nah 3 kayak kalender gitu. Jadi bisa dibuka. Nanti pada saat kita ngomong seperti itu tuh kita nggak diem aja, kita ada alat peraganya. Nah, tema kita adalah badan sehat, nih dompet pun sehat kayak gitu kan. Tapi kan kita ngomongnya nggak mungkin seperti ini kan, ini jelek banget ya.
ya kan? Kalau ini kan yang warna kuning. Nah, kayak gini nanti pada saat, nah kita ngomong dulu, nanti setelah kita ngomong baru ini ditampilin. Jangan pada saat belum ngomong udah ditampilin, jadi ketahuan. Kayak tadi nih kita ngomong, seberapa penting kesehatan untuk badan? Ayo apa aja Bu sehat. Kalau kita sehat, kita dapat apa aja kayak tadi kan. Oh ibadah lancar. Nah itu kan karena kita tahu ya kan. Kalau mereka udah oh ibadah lancar, aktivitas bebas, baru kita kasih tahu begini. Oh iya benar Bapak Ibu. Kalau badan kita sehat, aktivitas kita lancar. Ibadah kita juga tidak terganggu kayak gitu. Seperti itu. Nanti nah, yang tadi kita yang ngomong kita yang 3G tadi. Nah, batasi apa tadi? Batasi garam, batasi gula. Nah, kalau pada saat kita udah terakhir baru kita jelasin lagi, kita baru diangkat lagi nih ya. Nah, batasi apa? Batasi garam, batasi apa? Batasi gula, batasi apa? Batasi minyak misalnya seperti itu. Ditunjukkan cerita, jadi mereka tidak nyontek seperti itu. Karo foto. Ada penjelasan lain? Ada pertanyaan lain? Ada yang mau ditanyakan? Ini Mbak tanya, nanti kan sudah dikeluarkan Pak BP-nya, sudah testernya tadi. Terus untuk menawarkan ke yang hadir tadi, apakah langsung apa hanya basa-basi dulu? Gimana Bu? Itu kan BP-nya sudah dikeluarkan, serta testernya. Bagaimana cara menawarkan ke ini yang hadirin? Apakah kita langsung monggo yang mau beli atau bagaimana kata-kata yang baik itu? Iya, langsung aja kan mereka kan udah kita edukasi tuh. Jadi langsung kayak kayak gitu-gitu kan. Jadi mereka tuh udah punya pemahaman. Oh, BP itu bagus untuk meregenerasi sel. Oh, saya mau. Oh, langsung dikasih tambahan testimoni, Bu. Nih, yang apa namanya? Ada kan yang misalnya ada tuh yang di slide yang dia ada diabetes yang luka banyak ya. Nah, jadi pada saat kita udah nawarin gini, kita masuk ke BP, itu sudah keahlian ibu-ibu bapak-bapak yang biasa nawarin dikeluarkan. Di situ udah nggak formal lagi biasanya, soalnya kita udah ngasih tester. Kalau kita usahakan pada saat kita hosa itu kita ada temennya, jadi yang bantu kita, misalnya istri, misalnya suami atau anak atau siapa gitu, atau misalnya hosanya sama mitra, misalnya Bu Wiji hosanya sama Bu Karni. Nah nanti Bu Karni akan bantuin Bu Wiji ngomong, ya kan? Nanti Bu Karni akan bantuin ngasih sampel-sampel, tester ya ini kayak gitu. Nah nanti di situ Bu Wiji sambil ngasih testimoni pribadi. Oh bisa loh, masya Allah. Nah Bapak Ibu lihat ya, monggo kelihatan nggak Bapak Ibu? Nah di sini BP itu masya Allah bisa bukan cuma dari dalam, tapi bisa untuk penyembuhan diabetes. Masya Allah ini ya, ini sudah perawat seperti ini. Ya ini luka diabetes yang menganga besar. Karena beliau ini tinggalnya di Kepulauan Seribu yang jauh dari mana-mana, kalau ke dokter atau ke rumah sakit harus menggunakan perahu dan beliau tidak sanggup. Makanya alhamdulillahnya dirawat dengan BP saja, diminumkan dan diteteskan, dioleskan. Dalam waktu 3 bulan rutin, Masya Allah sudah mengering. Setelah 3 bulan sudah mengering dan sudah tumbuh sel-sel baru dan sudah mau tumbuh kulit baru, sel-sel baru seperti ini. Padahal sebelumnya menganga seperti ini. Ini murni hanya minum BP dari dalam dan dioleskan atau dibersihkan lukanya dengan BP saja. Ini adalah diabetes. Nah,
habis itu baru kasih testimoni pribadi. Masya Allah ya, saya dulu anak saya luka ini, kasih kayak gitu, kasih testimoni kayak gitu. Itu lebih menguatkan secara pribadi. Misalnya ibu saya yang ini gitu. Nah, habis itu langsung kita kasih tester, langsung dijualin nggak apa-apa. Nah, Bapak Ibu semua, nah langsung tadi mau jualin itu tergantung mau dibukakan peluang usahanya tadi atau berhenti di produk. Kalau dibukakan peluang usahanya tadi langsung dijelaskan terakhirnya. Ya monggo Bapak Ibu, ini BP ini. Nah, kalau kita ngambilnya banyak, ini Masya Allah ini harganya juga sangat ringan. Nah, baru langsung diituin Bu Wiji, langsung disodorkan harga-harganya. Nah, ini sangat murah banget, hanya 1.800.000 sudah bisa dapat 10 botol BP dan dijual lagi. Nah, satu botolnya bisa untung 70.000. Nah, kalau belum tahu Bapak Ibu, monggo untuk tester sendiri di rumah. Tapi kalau mau sambil sehat, sambil mau menawarkan biar kita makainya gratis, bisa dijual kembali. Tapi lebih murah, monggo yang mau silahkan maju atau gimana. Kayak gitu Bu Wiji, langsung aja nggak apa-apa pada saat kita hosa. Itu poin. Nah, udah. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Gimana Bu Wiji? Alhamdulillah, Mbak. Ada yang mau ditanyakan ini Pak Ali, Pak Jaka? Sudah cukup, Mbak Yuliza? Penjelasan tentang penelitian tadi mungkin bisa di-share nanti, Mbak. Yang mana? Penelitian tentang itu, propolis. Dulu pernah ada, cuma lupa di mana nyimpennya. Iya, itu juga dapat kata-kata dari Dokter Nur aja cuma sekalimat. Jadi itu ceritanya ya itu aja, cuma apa sih namanya? Yang dari Dokter Nur aja itu. Ya, pernah dari Dokter Nur itu slide kalau nggak salah, cuman lupa. Iya, itu dari Dokter Nur itu. Jadi jadi kita kalau misalnya di HOSA itu di testimoni jangan... di apa? Di Telegram ada Mbak, Telegram. Ada ya? Iya. Nah, di Telegram. Kalau misalnya kalau di HOSA itu kita nggak usah banyak panjang-panjang ngasih seperti itu. Jadi kayak kalimat tadi aja bahwa di negara ini sudah akan dipatenkan menjadi ini. Karena kalau kita panjang nanti memicu mereka pertanyaan yang aneh-aneh. Nah, kalau kita mau ngasih seperti itu kayak penelitian kayak gitu itu biasanya pakai WA. Biasanya orang-orang yang kritis di WA ya Mbak Yuliza. Tapi kalau misalnya kita HOSA, kita nggak usah cantumkan seperti itu. Biar istilahnya waktunya juga kita kan terbatas cuma berapa menit kan. Gitu. Kalau kita nggak nyantumin itu juga nggak apa-apa, kita nggak nyebutin itu juga nggak apa-apa. Takut nanti kita lupa atau banyak pertanyaan. Jadi teman-teman pokoknya yang penting pede, yang penting pokoknya poin-poinnya tuh diingat aja. Ngomong apa aja, ngomongnya ini aja. Gitu. Tanggal ya. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Dan kalau misalnya kita HOSA kayak gitu, kita jangan lupa untuk memberikan hadiah atau gift. Jadi kayak coklat kayak gitu, yang 2.000-an atau kayak kalau misalnya kalau dia mau ngambil produk kayak gitu kan hadiah kan banyak nih ya selama ini kekirim ya. Nah itu kan hadiahnya kan belum terpakai. Nah kalau yang ngambil Bapak Ibu nih yang ngambil ini satu botol ini saya dapat misalnya dapat apa kayak gitu, dapat mangkok kah, minyak kah? Kalau minyak kan beli lagi. Ini yang ada aja misalnya hadiah-hadiah di rumah kan banyak tuh, topi lah, apalah, ya kan? Kalau yang ngambil ini dapat ini kayak gitu kan, hadiah di rumah banyak kan ya kayak gitu. Tapi kalau emang mau ngasih minyak monggo.
Atau pada Sabun. saat kita hosa kita ngasih misalnya door prize minyak itu nggak apa-apa. Jadi buat door prize gitu, door prize minyak sayur. Jadi kalau yang datang 5 orang nanti 1 orang dapat minyak sayur itu nggak apa-apa. Jadi kan buat mancing gitu. Iya, Mbak. Telur Jadi setengah kita nggak, kilo. ya jadi kita nggak istilahnya nggak sulit-sulit. Oh capek ya, udah kayak gitu yo. Dira udah capek nih. Udah cepet dah. Halo. Oh. Nah, ada pertanyaan? Oh, ya. Oh, lupa ya. Apa ya? Oh, ya, Benny. Oke, gitu yuk kita sapa yuk Bapak Ibunya semua yuk udah yuk. Udah ada pertanyaan nanti di grup lagi. Kita nanti mau sambung lagi. Hari apa juga di grup aja ya. 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 Oke. Ya, Mbak. Saya Makasih, tutup, Mbak. untuk hari ini. Terima kasih. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nonton ya. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Dek Nadira.